Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita bersikap seperti Petrus, bahkan kurang dari Petrus. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali ia harus mengampuni saudaranya jika saudaranya berbuat dosa terhadapnya. Petrus bertanya sampai 7 kali. Seringkali kita kurang dari 7 kali. Banyak kali kita mendengar orang berkata, saya akan mengampuni dia sampai 3 kali. Kalau dia sudah 3 kali melakukan kesalahan, maka itu sudah cukup. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sungguh mencengangkan, sebab Tuhan berkata bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Hal ini menggambarkan bagaimana seharusnya kita mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita. Kuantitas pengampunan itu seharusnya tidak terbatas. Ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, Tuhan Yesus menunjukkan bukan saja kuantitas pengampunan, tetapi kualitas pengampunan. Meskipun begitu besar kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang, Tuhan Yesus tetap mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan Tuhan Yesus harus kita contoh, harus kita ikuti dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita harus mengampuni orang lain tanpa batas, secara kuantitas maupun kualitas. Mengapa kita harus mengampuni saudara? Pertama, pengampunan sesungguhnya adalah tindakan di mana kita membuat diri kita juga diampuni oleh Tuhan. Mengampuni orang lain menyebabkan dosa kita diampuni. Tuhan Yesus telah menganugerahkan kepada kita pengampunan, saudara. Tetapi bila kita masih menyimpan kesalahan orang lain, tidak mau mengampuni orang lain, maka itu menghalangi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam Matius 6 ayat 14-15 di situ jelas tercatat bahwa kita harus mengampuni. Sebab jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni kesalahan kita juga. Saudara dapat membaca juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14-19. Di situ tertulis bahwa kita harus memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Kita harus mengampuni orang lain. Sebab jika tidak, maka kita tidak memiliki kehidupan kekal di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mengampuni membuat hati kita terbebas dari kepahitan. Efesus 4 ayat 31 menyebutkan bahwa kita harus membuang segala kepahitan, amarah, geram itu dari hidup kita. Kalau saudara tidak mengampuni orang lain, maka sesungguhnya saudara terus-menerus membawa beban kepahitan itu dalam kehidupan saudara. Saudara tidak dapat memiliki sukacita yang penuh oleh karena saudara terus menyimpan kepahitan terhadap orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin memiliki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita, ampunilah orang-orang yang bersalah kepada saudara. Lepaskanlah pengampunan. Betapapun beratnya kejahatan yang dibuat orang lain kepada saudara, ampunilah, supaya saudara terbebas dari kepahitan dan hidup saudara dipenuhi dengan sukacita Allah, sukacita surgawi yang membuat saudara sungguh-sungguh merdeka. Yang ketiga, saudara, agar doa kita tidak terhalang. Di dalam Markus 11 ayat 25 di situ dikatakan bahwa jika kita mau datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka kita harus membereskan permasalahan kita dengan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara tersirat ada makna bahwa doa kita bisa terhalang oleh karena permasalahan dalam hati kita yang belum mengampuni orang lain.
saudara dapat merasakan sendiri dalam kehidupan saudara secara pribadi. Apabila saudara masih menyimpan amarah, dendam, tidak mau mengampuni orang lain, maka saudara akan mengalami kesulitan dalam berdoa. Saudara sulit untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam doa-doa saudara, sebab saudara masih menyimpan amarah, dendam, kebencian, dan tidak mau mengampuni orang lain. Doa-doa kita tidak akan efektif jika kita tidak mau mengampuni orang lain. Oleh karena itu saudara, ampunilah supaya doa-doa kita menjadi efektif dan kita dapat masuk dengan leluasa ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, hadirat Tuhan yang suci, penuh dengan kasih. Sebab Allah itu kasih, kita harus datang kepadanya di dalam kasih Tuhan. Hati kita juga harus penuh dengan kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan beban berat mengikat hidup saudara dan menghambat perjalanan rohanimu. Ampunilah, maka engkau akan terbebas. Wajahmu akan berseri penuh sukacita Roh Kudus. Hidup saudara akan mengalami kemerdekaan, kemenangan di dalam Tuhan apabila saudara senantiasa mengampuni orang lain. Bila saat ini saudara masih menyimpan amarah, dendam, kepahitan kepada orang lain, maka ambillah keputusan saat ini untuk mengampuni mereka. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni mereka. Aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Saat ini aku tidak mau lagi mengingat kesalahan mereka, sebab aku mengampuni mereka. Berdoalah kepada Tuhan, saudara. Ambil komitmen untuk melepaskan pengampunan dan hidup dalam sukacita yang membuat saudara senantiasa penuh dengan damai sejahtera Allah. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mengajar kami untuk mengampuni orang lain, bukan saja untuk memberikan manfaat bagi orang lain, tapi terlebih daripada itu, mengampuni merupakan obat bagi diri kami sendiri. Kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Dosa kami diampuni, dan kami memiliki hubungan yang lebih erat dengan Engkau, Tuhan. Tuhan berkati setiap pendengar renungan ini, agar Engkau menjamah hati mereka, terlebih khusus bagi yang masih menyimpan kepahitan, amarah, dendam, tidak mau mengampuni orang lain, supaya saat ini juga dipenuhi hatinya dengan kasih-Mu, Tuhan, kasih surgawi, dan dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini. Kasih karunia pengampunan, kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.